Goalnya adalah IPO, ya kan? Nggak perlu IPO juga. Kalau lu nggak perlu. Cuma IPO itu tujuan kita supaya nilai aset lu jelas nilainya. Valuasinya gitu. Iya, lu nggak bisa ngarang-ngarang pakai konsultan. Terus yang kedua, yang ngawasin terbuka. Kalau sekarang kan gue mau tanya, sampai lembar ketiga nggak? Jangankan BUMN bos, kementerian-kementerian uang presiden kita nggak tahu pakai kemana pajak kita. Kalau gue jadi gubernur Jakarta dulu, sampai beli air kemasan orang tahu loh berapa duit gue beli. Kalau sekarang semua diem-diem aja nih. Makanya kan, coba lihat di DPR juga. Ada yang ribut-ribut nggak? Ketika uang pendidikan 44,2% dilarin ke makan bergizi. Gratis. MBG. PDIP diam juga Pak. Aku juga diam. Makanya itu kita ngomel. Itu kita otokritik. Kemarin kita rapat, kita ngomong. Ibu Mega kita ngomong otokritik. Kalian ini parlemen itu pale loh. Ngomong gitu loh. Kenapa diam semua di DPR? Kok semua undang-undang main lewat-lewatnya kok diam semua? Kok melewatin jalur, nggak lewat balik, nggak lewat komisi, langsung masuk balik, kok lolos semua? Anggaran semua bisa lolos. Kayak kasus Pati segala macam. Mana mungkin bisa lolos? APBD semua daerah mesti dapat persetujuan oleh DPR. Gubernur dikirim ke Mendagri bos. Dulu aku udah bilang di Mendagri, kenapa nggak bikinin e-budgeting kayak gua punya? Lu tinggal lock aja. Jadi semua orang nggak bisa masuk. Kan gampang toh? Ya. Kan negara kesatuan Republik Indonesia itu gunanya Mendagri menentukan kayak perda-perda yang tidak menganut NKRI gitu loh. Mendagri bisa menolak kok. Nah kenapa diem? Kenapa masih ada demo? Udah luka-luka, orang mati, ribut-ribut, baru diurusin. Ini kayak penjajah aja kan lama-lama gue bilang gitu kan. Kita ini lucu. Kayak kolonial, aku bilang berapa kali. Dulu kalau aku OPQ nggak dikerjain, jadi pelabuhan New Tanjung Priok, semua orang Jakarta nggak bayar PBB. Iya dong. PBB kan warisan Belanda bos. Iya. Kolonial. Masa tanah gua bikin semua bayar pajak, udah tua pensiun masih bayar pajak loh. Tapi itu sumber income-nya Pemda kan. Iya. Nah, dulu orang bilang, dulu Ahok juga naik kan PBB. Lu mesti tahu konteksnya. Gue naikin PBB karena harga jual misalnya orang di pasaran properti jual 30 juta per meter. PBB itu masih 4 juta tuh, Pak. Basisnya NJOP ya Pak? NJOP tuh. Terus main sama oknum notaris semua pakai hitungan bayar nyetor ke kita BPHTB pakai NJOP. Iya. Nggak pakai harga jual ini nih. Terus BPK pasti periksa dong. Makanya kita sesuaiin. Orang terima. Tapi bagaimana orang yang nggak miskin yang nggak mau jual rumah? Makanya gue bebasin toh. 1M, 2M nanti tidak usah bayar. Rencana saya itu sampai 5M ke bawah nanti nggak usah bayar PBB. Ya dong kan tugas kita kan mengadministrasi keadilan sosial. Kita bukan ngerampok orang kaya, bukan Robin Hood. Robin Hood kan melanggar hukum. Ini memang kita dikasih jabatan untuk mengadministrasi keadilan sosial. Nah itu yang saya lakukan. Nah sekarang apa yang terjadi? Lu cek dong harga pasaran. Banyak orang mau jual rumah, jual tanah. Rumah nggak usah dihitung. Harga NJOP saja. Itu pun susah jual lu sekarang. Iya. Nah artinya apa? Lu nggak gue suruh turunin. Kalau pakai asas yang saya pakai ya, kan menyesuaikan harga pasar. Berarti sekarang harusnya turun dong. Lu kalau nggak mau turun, minimal sama dong. Mana boleh lu naikin harga pasarnya. Payah kok. Lalu di kampung masih jauh. Harga tanah udah 1 juta, 4 juta. Ini masih 20.000. Itu untuk tanah perkebunan bos. Kalau dia mau jual. Kalau dia nggak jual, ya sudah. Waktu jual tinggal bisa dihitung. Kan asasnya kan mengadministrasi keadilan sosial. Nah rumah yang harganya 1 miliar kalau udah tarik orang kaya punya pajak, kebun segala macam, ya ini jangan dong. Kan bisa digratiskan kan? Kayak saya di Jakarta, orang yang kaya pensiun lah, rumah gede, tapi punya rumah satu-satu, udah pensiun, nggak bisa bayar PBB, kan mesti ikutin naik kan. Dia juga nggak mau jual, dia bisa ngajuin surat kita kasih diskon kok. Penguasa apapun bisa toh. Tapi jangan meras rakyat dong. Pak, gitu. Ini kan kasus di Pati dan di Jombang, di Cirebon itu kan banyak yang bilang itu gara-gara efek efisiensi dari pemerintah pusat. Menurut Pak Ahok gimana? Benar nggak itu? Satu pihak ada benarnya. Sekarang daerah semua teriak nggak ada duit. Iya. Tapi satu pihak itu saya bilang bukan efisiensi kalimat yang cocok.
Jadi apa tuh, Pak? Kalau Anda lakukan efisiensi, belum tentu efektif kecapai loh. Iya. Anda mesti lakukan optimalisasi biaya. Nah sekarang saya tanya, di mana ada niat optimalisasi biaya? Menteri mau wakil sampai 100? Kenapa menteri nggak 20 atau 30 saja? Kasih $1 juta setahun saya kasih. 16 miliar satu menteri nggak apa-apa. Tapi nggak ada rumah dinas. Nggak ada mobil dinas. Suka-suka lu. Masa lu dapat 16 miliar setahun nggak bisa kredit mobil lu? Iya dong. Masa lu nggak bisa cicil rumah atau sewa rumah? Aku yakin kalau dibuka nih, kita nggak pernah buka toh. Iya. Coba dibuka Kementerian A. Jangan-jangan buat rumah dinasnya menteri lebih dari $1 juta kali setahun. Buat staffnya, belum lagi ngerekrut staf ahli gitu banyak. Staf sus. Itu kan duit semua. Nah maksud saya itu, kenapa harus minjem duit, narik duit 700 triliun untuk mulai membayar kewajiban bunga tahun depan? Wah ini alamat bahaya kita bos. Kalau di perusahaan ini udah alamat mau bangkrut ini. Iya dong, bener gak? Kamu punya bisnis nih, minjem duit di bank. Penghasilan kamu udah gak cukup, tapi kamu masih beli Lamborghini, beli Mercedes, masih gaya-gayaan hidupnya, masih makan di restoran terus minjem duit lagi karena kamu dipercaya atau pinter apalah, dipercaya lagi. Pinjaman tuh bukan buat modal, tapi buat bayar bunga pinjaman Anda yang kemarin. Ini artinya apa kalau dalam bisnis? Sebentar lagi lu kolaps. Ya. Kecuali lu mau jual aset ya. Kan Indonesia kaya, banyak. Mungkin satu pulau disewain 100 tahun gitu kan. Padahal. Pak, mumpung udah bahas tentang gaji nih Pak ya. Nah Bapak kan sekarang kepala bidang keekonomian juga di partai ya Pak ya. Sopan nggak Pak kalau saya bilang bahwa partai politik itu ada bisnis modelnya gitu ya? Karena di samping harus juga berpartisipasi dalam politik di negara ini, menghadirkan tokoh-tokoh sentral gitu ya nanti di pemerintahan, di legislatif, tapi kan parpol ini harus sustain, gitu Pak, harus terus berjalan gitu ya. Apakah ini sebuah transparansi yang harus dibuka ke publik dan apakah sudah setransparan itu Pak? Harus. Kalau PDI Perjuangan itu sebetulnya tuh dia dapat ISO loh soal ngelola keuangan. Satu-satu partai yang pakai ISO loh dia. Termasuk aset. Cuma dia nggak buka full, saya nggak tahu ya. Tapi artinya partai itu lebih dari cukup uang kok, dibayar negara kok. Makanya dulu waktu saya di Komisi 2 DPR RI, saya usulin setiap partai yang masuk ke Dewan, ke DPR Senayan nih, aku berani kasih 2 triliun modal, dipegang KPU ya, bukan kasih modal loh. Atas nama KPU didepositoin aja, bukan deposito, beli SBI lah. Kalau sekarang SBI 6,7 loh. Kalau 6,7, bos, lu 1T itu 67 miliar. Ya dong? Iya. Lu kalau 2T 100-an miliar, cukup nggak untuk operasional partai lu? Dan ini induk daripada uang kan? Kan beli SBI juga. Iya. Kalau 10 partai masuk cuma 20T. Receh. Oh kita 2.700 T kok. Dan ini uang nggak hilang. Tapi disitulah dibuat garisnya dari KPU. Uang apa yang bisa di reimburse, yang mana yang nggak bisa. Ya dong. Sehingga semua partai ini akan harus terbuka. Ngajuin nih. Nah kalau itu terjadi, sehat kita punya politik. Nah kalau sekarang apa yang terjadi? Kan banyak oknum atas nama partai mau ngambil duit buat partai. Partai gak butuh duit tuh kok. Udah jelas ada sumbangan pemerintah. Jangan-jangan misalnya kegiatan partai, lu datang ke cukong-cukong, lu bilang buat subang partai gitu loh. Padahal yang terjadi lu beli Range Rover yang baru bos 7 miliar bos. Oh ada ya Pak ya? Mungkin. Kan yang ketangkep SB kan beli ruko katanya kan. Iya. Itu lebih gila CSR-nya CSR BI. disuruh kasih BI buat beli ruko. Yang lain juga nyalurin. Kita panggil. Kan keluar nama-nama anggota PDIP tuh. Badan Kehormatan panggil. Tanya, nama lu masuk lu ke media lu. Lu juga nyalurin uang CSR BI kan? Kan kita cuma nunjukin yang mana. Kita juga nggak tahu gimana cara nguangin. Berarti yang ketangkap lebih pintar bisa uangin. Beli ruko katanya. Iya. Tapi kalau pengakuan orang yang PDI Perjuangan yang di dalam DPR kan dipanggil Badan Kehormatan nih. Mereka mengatakan kita nggak ambil uang memang betul ke masyarakat. Walaupun
secara etika menurut saya itu salah. Maka kita otokritik sekarang kepada partai anggota dewan. Kenapa salah? Kalau itu sudah Anda putuskan boleh dipakai, itu urusan BI lah bagi-bagi. Kenapa mesti lu yang dapat nama? Nah sama kayak sekarang, itu loh ada beasiswa mahasiswa itu loh, yang orang dapat beasiswa mahasiswa, misalnya apa tuh saya lupa. Yang bagian komisi 10 semua masalah pendidikan, yang bagi-bagi. Harusnya nggak boleh dong. Kenapa nggak di Kemen pemerintah keluarin aja di website, siapa yang mau dapat beasiswa ini silakan ngadu. Kenapa masih anggota dewan yang kasih konstituennya? Akhirnya untuk apa? Supaya terpilih kembali. Ya. Orang yang baru mau ikut, ya kalah dong. Lu bisa biayain berapa puluh ribu mahasiswa. Ya. Saya pakai APBN, pakai pajak lu untuk dapat nama. Maka itu secara etika melanggar sebetulnya. Tapi kan nggak salah dianggap. Nah misalnya contoh saya dulu komisi 2 kan. Saya bisa ribut. Ada Prona BPN untuk orang miskin. Prona ada biaya ukurnya. Loh, pegawai BPN kan udah digaji. Yeah. Masa mau ukur lagi per kapling mesti keluar biaya? Maka orang miskin dia nggak bisa dapat sertifikat dong. Yeah. Siapa yang sanggup bayarin lu gitu loh. Terus materai lagi segala macam. Oh negara kasih Prona baik hati. Tapi yang baginya geng-geng tertentu. Presiden datang bagi dapat nama. Harusnya kalau mau ditentukan siapapun juga punya tanah di bawah misalnya kebun 1 hektar 2 hektar, otomatis pemerintah terbitkan sertifikat. Orang BPN ada kantor kok, kenapa nggak dilakukan? Jadi kita nih banyak perkeliruan negara ini tuh nggak? Sama juga tanah negara disuruh tanah negara, lu punya sertifikat. Sebelah yang belum sertifikat itu siapa tanah negara? Monas juga tulis tanah negara. Pas DKI mau mengsertifikatkan, dia itu punya seknek, oke nggak apa-apa. Mesti bayar BPN juga, biaya ukur, biaya apa. Ini negara mana bos? Kita mewakili negara mana? Jadi memang saya pikir ya banyak perkeliruan dipelihara untuk membohongin rakyat, tau nggak? Seolah baik hati sama rakyat nih, miskin. Padahal itu hak. Maka itu kenapa saya sekarang berprofesi podcast untuk jadi politisi edukator. Kenapa politisi edukator? Karena saya pengen rakyat itu tidak mau terima bare minimum. Dalam hati dia bisa ngutukin, sialan lu, gue bayar pajak, lu ternyata nipu gue ya. Kok pelayanan lu cuma sebatas itu ya? Nah tapi kan gue kan masih ketua partai nih. Kalau gue lemparin itu dianggap melanggar etika juga dong. Iya. Akhirnya gue ketemu caranya. Berbayar bos, jadi hanya kalangan sendiri. Jadi kalangan sendiri dong. Jadi gue gak lemparin ke umum bos. Lu bayar 20.000 aja kalau pengen tahu ngocehin gue. Sambil gue kumpulin ini jadi bahan untuk gue laporin ke, karena gue kan kayak ting-tingnya partai nih. Gue laporin ke DPP, lalu kita merapat dengan fraksi, kita perintah fraksi nih ngomong nih. Tapi sayangnya mungkin ya oknum di fraksi ini nggak berani ngomong, mungkin banyak dosanya kali, takut. Banyak dosa masa lalu mungkin Pak. Nah itu. Teman-teman, selamat ketemu kembali di channel ini. Kali ini saya akan membagikan informasi mengenai Ahok mengkritik biaya pendidikan dialokasikan ke MBG. Basuki Cahayapurnama atau Ahok melontarkan kritik tajam terkait alokasi anggaran pendidikan. Ya, ia mengungkapkan penyebutan anggaran tersebut sebagai penyebutan anggaran pendidikan sebesar 20% sebenarnya tidak lebih daripada manipulasi. Itu yang disampaikan oleh Pak Ahok. Ya, pemerintah sebut anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN atau APBD
Ini penipuan besar teman-teman, kata Ahok disampaikan. Hanya rekayasa keuangan, tuturnya. Nah, itu teman-teman. Ya. Menurut Ahok, banyak warga yang belum mengetahui atau mengecek mata anggaran yang dimasukkan dalam anggaran pendidikan. Ia juga mencontohkan gaji guru yang masih dimasukkan dalam anggaran pendidikan yang menyebabkan cukup besar anggaran pendidikan tersebut disedot. Ya, dia juga menyuruh mengecek, coba dicek komponen-komponen anggarannya. Ada gaji guru dan biaya-biaya lain yang ada yang pada pemerintahan dulu dipisahkan dari anggaran pendidikan. Kalau komponen-komponen itu dimasukkan, maka sejak dulu sebenarnya anggaran pendidikan kita sudah 20% paparnya. Masalah lain dalam bidang pendidikan soal mentalitas kepemimpinan dari tingkat sekolah hingga ke pemerintahan. Ahok mencontohkan masih banyak pungutan-pungutan dari sekolah yang sebenarnya tidak bisa dibebankan kepada orang tua dan wali murid. Ya, untuk itu seperti untuk membangun pagar, misalnya membangun pagar sekolah saja disuruh orang tua untuk kumpulin uang. Ya, pagar sekolah bukan tanggung jawab orang tua. Kalau ada sekolah yang meminta seperti itu, laporkan segera, katanya. Ya. Dia menjelaskan aturan yang ditetapkan saat memimpin di daerah wilayah DKI Jakarta. Ia menilai kesuksesan di dunia pendidikan turut ditentukan oleh faktor kepemimpinan. Pemimpin yang lemah akan sulit menghasilkan pendidikan yang berkualitas. Kalau kepala lurus, maka yang ke bawah juga akan lurus, ucap Ahok atau Basuki Cahayapurnama tersebut. Ya teman-teman, kritikan MBG ini tidak hanya datang dari seorang Ahok atau Basuki Cahayapurnama, tapi juga ada kritikan dari salah satu legislator meminta kajian lebih lanjut untuk dana pendidikan dialihkan ke MBG ini. Ya, kita lihat informasinya. Anggota Komisi 9 DPRD Republik Indonesia Furtasan Ali Yusuf mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga alokasi mandatory spending pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN pendidikan sebagaimana amanat konstitusi. Ya teman-teman, selain kritikan datang dari Ahok atau Basuki Cahayapurnama, juga kritikan mengenai MBG ini atau dana pendidikan ini dialihkan ke MBG juga datang dari salah seorang legislator minta kajian lebih lanjut untuk dana pendidikan ini dialihkan ke MBG. Ya. Anggota Komisi 10 DPRD Republik Indonesia Furtasan Ali Yusuf mengapresiasi komitmen pemerintah dalam menjaga alokasi mandatory spending anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN sebagaimana amanat konstitusi. Namun demikian, ia menyoroti adanya pengalihan anggaran pendidikan hingga 44% pembiayaan program makan bergizi gratis atau MBG. Ya, secara umum kami senang karena postur anggaran pendidikan sudah sesuai konstitusi. Akan tetapi setelah dianalisa, sekitar 40% lebih ternyata dialokasikan untuk MBG. Pertanyaannya, apakah ini benar-benar termasuk kategori dana pendidikan atau tidak? Kata Furtasan di sela-sela sidang purnama di Gedung Nusantara 2, Senayan, Jakarta. Meski sasaran program MBG adalah siswa, legislator fraksi P Nasdem ini menyebut bahwa hal ini perlu dikaji lebih lanjut apakah bisa dimasukkan dalam kategori anggaran pendidikan. Ia menegaskan Komisi 10 bersama pemerintah akan segera membahas lebih detail dalam rapat lanjutan terkait pengalokasian tersebut.
Kalau memang sasarannya jelas kepada anak-anak di sekolah, tentu masih masuk kategori pendidikan. Tapi kalau tidak, ini harus dikaji ulang tegasnya. Ya terkait implementasi anggaran pendidikan tahun 2026, Fortasan menyebutkan bahwa dana tersebut sudah terbagi ke sejumlah program prioritas, antara lain tunjangan guru dan dosen, revitalisasi pendidikan, serta program beasiswa. Untuk PIP misalnya sudah ditargetkan untuk 20 juta penerima dan KIP sebesar atau sebanyak 1,2 juta. Ya, terakhir, Fortasan juga menanggapi pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut anggaran pendidikan tahun ini menjadi yang sangat tertinggi dalam beberapa tahun belakangan ini. Menurutnya dibanding menurutnya dibanding mengomparasi soal nominal, yang paling penting justru bagaimana anggaran yang dialokasikan tepat guna. Namun yang terpenting adalah sasaran anggaran itu tepat guna, tidak sekedar memikirkan besarannya atau nominalnya, pungkasnya. Nah, itu teman-teman, berbagai kalangan yang mengkritik pengalihan dana pendidikan ini dialihkan ke dana MBG. Nah, teman-teman, beberapa dari kritikan ini juga tidak hanya mengkritik, tapi mereka juga memberikan saran untuk sebagai bahan acuan ke depan kepada pemerintah saat ini yang dipimpin oleh Prabowo Gibran, ya, termasuk Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan Deddy Mulyadi sepakat ya, bahwa program makan bergizi gratis ada juga disalurkan langsung kepada orang tua siswa. Menurut mereka, kalangan masyarakat, mereka mengajukan gugatan kepada Mahkamah Konstitusi karena mereka pasti akan menyiapkan makanan bergizi sesuai selera. Pendanaan MG ini dinilai gerus anggaran pendidikan. Ya, selera dan kebutuhan ke Mahkamah Konstitusi. Pendanaan MBG dinilai gerus anggaran. Ahok menilai sistem pengadaan berisiko menimbulkan korupsi. Ya, pendanaan program makan bergizi gratis sekolah MBG merupakan skema anggaran pendidikan juga pada Mahkamah Konstitusi. Nah, karena dinilai berpotensi menggerus alokasi dana pendidikan. Gugatan tersebut teregistrasi dalam perkara nomor 40/PUU tahun 2026 yang menguji konstitusionalitas pasal 22 ayat 3 beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN tahun anggaran 2026 terhadap Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945. Ya, permohonan ini diajukan oleh Siggotulo Mujadidi yang menilai ketentuan yang memasukkan MBG ke dalam pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan berpotensi memangkas anggaran pendidikan hingga 20%, sehingga mengurangi alokasi dana yang seharusnya difokuskan untuk kebutuhan pendidikan. Nah, adapun kerugian yang pemohon alami, para pemohon bersifat nyata dan potensial, norma pasal 22 ayat 3 dan penjelasannya dalam Undang-Undang APBN tahun 2026 yang memasukkan pembiayaan program MBG ke dalam anggaran pendidikan, menyebabkan pengurangan anggaran pendidikan murni, penyempitan ruang pembiayaan pendidikan, dan pengalihan fungsi anggaran pendidikan program non-pendidikan. Siggotulo menambahkan, para pemohon memaknai frasa memprioritaskan dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 sebagai keharusan menempatkan anggaran pendidikan sebagai fokus utama kebijakan keuangan negara. Ya, karena itu menurutnya anggaran pendidikan tidak boleh diperlakukan seperti pos anggaran lain yang dapat dengan mudah dialihkan untuk program di luar fungsi pendidikan. Dan ia juga menegaskan bahwa anggaran pendidikan semestinya digunakan langsung untuk kebutuhan utama pendidikan, seperti pendidikan fasilitas
seperti penyediaan fasilitas, peningkatan kualitas pembelajaran, kesejahteraan guru, dan pemerataan akses pendidikan. Bagi para pemohon yang berstatus sebagai mahasiswa, diantaranya pendidik dan penyelenggara pendidikan masyarakat, dampak ini langsung dirasakan dalam bentuk keterbatasan fasilitas pendidikan, stagnansi kesejahteraan pendidik, dan menurunnya kualitas pelayanan pendidikan jelasnya. Sementara itu, kuasa hukum pemohon lainnya, Fahrul Rozi, menyatakan bahwa penjelasan pada pasal 22 ayat 3 nomor Undang-Undang nomor 17 tahun 2025 yang memasukkan pendanaan MBG ke dalam porsi 20% anggaran pendidikan menyebabkan dana pendidikan tahun 2026 tidak sepenuhnya digunakan untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Menurutnya, peningkatan alokasi untuk MBG berpotensi mempersempit ruang fiskal bagi fungsi pendidikan lain seperti peningkatan kualitas guru, penyediaan sarana dan prasarana, serta bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Yang menyatakan pasal 22 ayat 3 Undang-Undang nomor 17 tahun 2025 tentang anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2026, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2025 nomor 179 tambahan Lembaran Negara nomor 7144 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam permohonannya, para pemohon juga merujuk sejumlah putusan MK yang menurut mereka menegaskan bahwa anggaran pendidikan sebesar 20% harus digunakan secara langsung untuk penyelenggaraan pendidikan nasional. Putusan tersebut antara lain putusan nomor 012 PUU 3 2025, putusan nomor 026 PUU 3 2005, putusan dan seterusnya. Jadi ini teman-teman salah satu bentuk kritik dari masyarakat dan juga termasuk dari para mahasiswa ya, untuk mengkritik program MBG yang Nah, juga teman-teman, ada juga kritikan dari yang lain. Ya, dia mengatakan di sini alokasi 44% anggaran pendidikan untuk MBG tuai kritik disebut sebagai kesalahan besar pemerintah saat ini. Nah, teman-teman, kenapa banyak yang mempermasalahkan alokasi 44% dana pendidikan itu yang merupakan program makan bergizi gratis menuai kritik. Direktur Center for Budget Analysis Ucok Skia Kadafi menyebut kebijakan tersebut tidak dapat dan sebagai kesalahan besar pemerintah. Ya, dalam buku 2 Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN tahun anggaran 2025, Presiden Prabowo Subianto merencanakan alokasi anggaran sebesar 757,8 triliun untuk sektor pendidikan pada tahun 2026. Dari jumlah tersebut, sekitar 335 triliun atau 44% akan dialokasikan untuk mendanai program MBG yang menjadi salah satu program unggulan pemerintah. Nah, anggaran pendidikan diambil untuk MBG sebesar 757 triliun atau 44% adalah dosa besar bagi pemerintah Prabowo. Ya, MBG itu bukan bagian dari pendidikan, tapi lebih cocok dijalankan oleh Kementerian Sosial. MBG di Kemensos buat stunting, kasih makan orang tua jompo, dan juga untuk orang-orang miskin tambahnya. Ia juga menyinggung latar belakang kebijakan tersebut, termasuk pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang pernah menyebut gaji guru sebagai beban negara. Wah, luar biasa. Serta adanya pengadaan mobil dinas dalam program MBG yang dinilai tidak relevan. Daripada anggaran pendidikan dipakai untuk MBG jadi tahi atau kotoran, akan lebih baik membangun fasilitas pendidikan di daerah, memperbaiki sekolah rusak, atau meningkatkan keahlian guru, tegasnya. Ya, Ucok juga menyoroti penggunaan anggaran MBG yang dinilai kerap tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, pada tahun 2025, Kepala BGN Badan Hindayana
disebut berencana menghamburkan uang negara untuk pengadaan sewa mobil dengan anggaran mencapai 488 miliar. Luar biasa teman-teman. Ya. Selain program MBG, anggaran pendidikan tahun 2026 juga diarahkan untuk berbagai program strategis lainnya. Pemerintah berencana mengalokasikan 24,9 triliun untuk program sekolah rakyat, meningkatkan dibanding tahun 2000 tahun sebelumnya yang hanya 1,76 triliun. Ya, tak hanya itu, pembangunan sekolah unggulan Garuda juga mendapatkan alokasi 3 triliun untuk 9 lokasi baru. Saat ini sekolah tersebut sudah berdiri di beberapa daerah seperti Nusa Tenggara Timur, Bangka Belitung, dan Papua. Ya, pemerintah juga menyiapkan 22,5 triliun untuk program revitalisasi sekolah dan madrasah dengan target perbaikan lebih dari 10.000 sekolah dan lebih dari 2.000 madrasah di seluruh Indonesia. Di sisi lain, program bantuan pendidikan bantuan operasional sekolah atau dana BOS, program Indonesia Pintar atau PIP, dan Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah tetap dilanjutkan. Program ini dijangkau jutaan penerima mulai dari siswa sekolah hingga sampai mahasiswa. Anggaran pendidikan juga digunakan untuk peningkatan kompetensi guru yang ditargetkan menyasar lebih dari 41.000 orang. Nah, selain itu, pemerintah menyalurkan anggaran pendidikan ke daerah dalam bentuk dana alokasi umum dan dana alokasi khusus di bidang pendidikan, sehingga totalnya 253,35 triliun. Luar biasa teman-teman ya. Ya, mudah-mudahan ya program Prabowo dan Gibran ini terlaksana dengan baik.